Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Lubis dari kelas 10 MKTEK. Di sini saya akan mengerjakan ujian lisan dari KTE yang akan menjelaskan beberapa komponen. Yang pertama adalah kapasitor. Nah, kapasitor adalah alat yang menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Nah, kapasitor itu memiliki simbol. Seperti ini. Ini adalah simbol dari kapasitor. Kapasitor itu memiliki cara kerja sebagai penyaring di dalam rangkaian power supply atau di dalam power supply. Nah, dia itu prinsip kerjanya itu kalau jika di kedua ujung metal diberikan sebuah tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan berkumpul di satu kaki ujung plat metal, dan di saat yang sama muatan-muatan negatif juga berkumpul di ujung kaki metal yang satunya lagi. Nah, itu adalah dari kapasitor. Nah, kapasitor juga memiliki grafik karakteristik. Nah, kurang lebih tuh grafik itu seperti ini. Ini adalah grafik dari kapasitor. Nah, tuh jadi penjelasan dari kapasitor secara singkat mungkin bisa diterima dengan baik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan dioda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dioda umum. Nah, dioda ini memiliki dua kutub. Yang pertama adalah kutub positif yang biasa disebut anoda, dan yang kedua itu adalah kutub negatif atau yang biasa disebut dengan katoda. Nah, jadi dia cuma memiliki dua kutub. Dioda ini adalah komponen aktif yang bersifat semikonduktor. Dia itu mengalirkan arus satu arah dan menghambat arus dari arah yang sebaliknya. Oke. Dari cara kerjanya, dioda ini yaitu tadi menstabilkan. Nah, dari prinsip kerjanya, jika kita ini memiliki nih dua kutub, dua arus, satu positif, satu negatif, anoda dan katoda. Misalnya dua arus ini bergerak. Nah, dioda ini harus mampu mengubahnya menjadi satu arah saja dengan teknik yang namanya teknik bias. Nah, teknik bias, dia harus mampu mengubah menjadi satu arah saja, arusnya satu arah. Nah, dioda ini juga memiliki grafik seperti kapasitor, tapi berbeda grafiknya. Nah, nih grafik itu kurang lebih seperti ini. Yang dari naik ke atas ini itu namanya forward bias. Nah, yang ini namanya reverse bias. Ada juga di sini tuh breakdown. Nah, oke. Dioda umum berbeda dengan dioda yang lainnya seperti dioda Zener atau sebagainya. Dioda umum ini bekerja dalam keadaan forward bias. Ya, bekerjanya hanya dalam keadaan forward bias. Jika di keadaan reverse bias, dioda umum ini tidak bekerja di keadaan reverse bias. Nah, bahkan bisa mengalami kerusakan jika ada berada di keadaan reverse bias. Jadi jangan salah dalam menggunakan dioda umum. Oke, jadi itu secara singkat mengenai dioda. Lalu selanjutnya ada trafo. Oke, trafo ini habis. Oke. Nah, Trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah dan memindahkan suatu energi listrik ke satu rangkaian listrik atau lebih
ke rangkaian listrik yang lainnya. Itu adalah trafo. Trafo itu memiliki simbol seperti ini. Nah, ini adalah simbol dari trafo atau transformator. Nah, trafo ini memiliki cara kerja itu menaikkan dan menurunkan suatu tegangan listrik. Nah, jika menaikkan itu tuh namanya trafo step up. Ya, step up. Jika sebaliknya atau menurunkan, itu ada menaikkan, ada menurunkan tegangan listrik. Namanya itu step down. Ya, bisa diingat ya, naikkan step up, step down. Oke. Nah, bagaimana cara mengetahui trafo step up atau trafo step down? Nah, jika step up itu lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Sedangkan step down itu sebaliknya, lilitan primer yang lebih banyak dari sekunder atau lilitan sekunder lebih sedikit dari primer. Nah, trafo itu menggunakan lilitan kawat. Ya, jika dialiri arus bolak-balik maka akan menciptakan induksi elektromagnetik. Nah, itu adalah penjelasan dari trafo. Nah, sebelum lanjut nih ke dua komponen selanjutnya, yang dua komponen terakhir, saya ketinggalan tadi mau bergambar fisik ya dari tiga komponen ini karena tadi lupa. Semang juga nggak ada komponen aslinya juga, saya nggak ada di rumah. Nah, kapasitor. Oke, kita ulang dari kapasitor lagi ya. Ini tadi udah penjelasan. Nah, ini adalah gambaran ya 11 maksudnya kayak gini lah, 11-12 dengan aslinya ya, kurang lebih seperti ini kapasitor. Dia tuh bentuk fisik seperti ini. Di sini nanti ada kode-kode, dan di sini ada dua kaki, satu kakinya pendek, satu kakinya panjang. Nah, dia sama seperti dioda, punya dua kutub, negatif dan positif. Yang panjang ini yang panjang ini kutub positif, yang pendek ini kutub negatif. Nah, ini ingat ya, yang panjang positif, yang pendek negatif. Oke, itu buat gambaran fisik dari kapasitor. Lalu dioda. Nah, ini dioda. Dioda itu mempunyai badan kaki, dua kaki satu badan. Di sini tuh nanti ada gambar abu-abu biasanya tuh ya. Jadi tuh di sininya itu gambar abu-abu nih, yang ada garis, di sini abu-abu, di sini warna kok gitulah. Di sini hitam, ini hitam dan abu-abu. Nah, bagaimana cara mengetahui seperti ini? Kalau misalnya kita gampang tuh ya, kakinya panjang positif, kalau pendek negatif. Nah, bagaimana kalau misalnya ini cara mengetahui mana anoda positif, katoda negatif? Nah, jika di abu-abu ini kan ada namanya abu-abu, itu cara menandakan jika di samping abu-abu itu positif, yang di hitamnya ini nggak ada abu-abunya itu negatif. Nah, gampang, dimana ada abu-abunya itulah yang anoda atau positif. Untuk trafo ini sedikit sulit menggambarnya, jadi saya tampilin di sini. Ini ada gambarnya nih, tuh. Nah, ini ada gambaran atau gambaran fisik dari trafo. Oke, kita lanjut ke Oke, lanjut ya, karena tadi nggak cukup waktunya. Oke, lanjut, ada dua komponen lagi yang bakal saya jelasin. Selanjutnya itu ada transistor. Nah, transistor. Oke, transistor sendiri adalah alat semikonduktor ya, seperti dioda, yang dapat memutus atau menyambung switching arus dan stabilisasi tegangan dan lain-lain. Oke, itu adalah transistor. Dia memiliki simbol juga sama seperti komponen lainnya. Simbolnya itu
Nah, ini kurang lebih seperti ini ya simbolnya ya. Dia tuh punya 3 nih. Nih, ada B, C, E. Nah, kita mulai dari penjelasan singkatan dulu ya. B, basis. B itu adalah basis. E itu adalah emitor. Dan C itu ada kolektor. Atau kalau misalnya Indonesia itu kolektor ya, kolektor. Nah, ini adalah penjelasan. Dan dia bisa 2 nih. Ada simbol satu lagi. B, E, C. Nah, ini ada perbedaan sih. Cuman ya sebenarnya sama-sama aja, cuman beda ini. Oke. Ini simbol. Ini adalah penjelasan dari huruf-huruf yang ada di dalam simbol. B basis, E emitor, C kolektor atau kolektor. Oke, prinsip kerjanya dari transistor adalah jika kita berikan tegangan pada 2 kaki terminal, maka dia akan mengatur arus yang melewati terminal lainnya. Nah, itu adalah prinsip kerja di transistor. Oke, transistor itu mempunyai grafik ya. Grafik itu seperti ini, bisa saya gambarkan. Nah, ini adalah grafik dari transistor. Ini ada di sini. Kayak gitulah, seperti inilah grafik dari transistor. Mirip lah 11-12 sama kapasitor. Cuman kapasitor itu cuma satu gini ya garisnya, cuman ini ada berlipat-lipat garis-barisnya. Nah, di sini juga saya nggak memiliki bentuk langsungnya, nggak punya bentuk transistor, jadi saya gambarkannya seperti yang sebelumnya. Saya gambarkan gambar fisik ya. Nah, jadi transistor itu mempunyai ini adalah gambaran fisik ya. Dia mempunyai 3 kaki. Kaki yang sebelah sini, yang paling kanan ini kolektor. Paling kanan paling kiri dilambangkan dengan C. Yang tengah basis dilambangkan dengan B. Dan paling kiri, yang paling kanan itu adalah emitor, itu E. Jadi dilambangkan dengan E. Nah, ini kalau misalnya sudah lengkapnya lagi, saya nih tuh telah gambar dari transistor sendiri, gambaran fisik. Oke. Selanjutnya ini udah ya, dari transistor. Kalau misalnya ada yang kurang, nggak tahu lah. Pokoknya ini udah semua dijelasin dari mulai definisi dan sebagainya. Oke, dari transistor sudah, kita langsung aja ke resistor. Loh, habis lagi. Oke, maaf tadi habis lagi, betul. Oke, lanjut ya. Maaf. Tadi apa? Resistor. Oke. Resistor. Ini yang terakhir, resistor. Resistor ini adalah alat elektronika yang berfungsi menghambat arus listrik. Dia juga memiliki simbol seperti komponen-komponen lainnya. Simbolnya itu seperti ini. Nah, ini adalah simbol dari resistor. Simple ya. Ya, bisa dibilang kualitas simple, simbol dari resistor. Nah, resistor juga mempunyai grafik seperti ini, grafik tapi beda grafik ini. Ini adalah gambaran grafik dari resistor. Nah, ini ya seperti inilah gambaran grafik dari resistor ya. Nah, resistor juga memiliki cara kerja, prinsip kerjanya. Resistor itu menghambat arus dari ujung kutub yang satu ke ujung kutub yang lainnya
dengan nilai hambatan variasi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mengetahui hambatan variasinya yang berbeda-beda nilainya bagaimana? Nah, resistor itu ada nih ya, punya gambar khusus seperti ini. Nah, ini adalah ciri fisik ya resistor. Ya kurang lebih seperti inilah ke cara berfisik resistor. Nah, resistor ini satu ada yang misalnya ada yang 4 warna, ada yang 5 warna. Saya contohkan aja di sini yang 4 warna. Misalnya di sini ada merah, oranye, dan merah lagi. Di sini emas. Nah, gimana cara mengetahui nilai dari sebuah resistor? Di sini warna ya, ini warna 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai dari tiap warnanya? Kita bikin tabel. Merah, hijau, hitam. Nah ini ya, ini urutan, tapi kalau misalnya nggak jelas bisa ini ada gambarnya itu ya, bisa di zoom ya, gambar dari sebuah nilai-nilai warna, tiap warna dari resistor. Misalnya nih merah, apa tadi, merah coklat, merah emas. Misalnya ini contoh merah coklat, merah emas. Merah itu nilainya 3, coklat 2. Nah, gambar yang warna yang ketiga itu sebagai pengalinya. Misalnya nih, kalau merah kan tadi ketiga ya, 3 berarti dikali 100 ya, dikali 100 jadinya 300. Nah, jadi nilai hambatannya itu adalah 300 ohm. Oke, nilai hambatannya 300 ohm. Kalau misalnya ini anggaplah diganti jadi hitam itu 1, jadi pengalinya itu 1, cuma 1, jadi nggak usah dikali, jadi 32 ohm. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menggambarkan cara mengukur dari resistor. Sebentar, biar diambil bentar. Oke, kita gambarkan dulu nih nilai resistor. Nah, ini ya contoh resistor ya. Jadi saya akan menerapkan cara mengukurnya menggunakan multimeter analog. Oke. Sebelum memulai kita bisa coba tes sekali ini, belajar gimana caranya mengetahui sebuah multimeter itu masih berfungsi. Pertama, arahkan jarum pertama arahkan ini ke bus. Oke. Ke bus. Nah, terus sentingin gini. Dengar bunyinya? Nah, kalau misalnya masih bunyi berarti multimeter masih berfungsi. Baru kita lanjut ke resistor. Nah, sebelum memulai mengukur, arahkan dulu ke ohm ya. Terserah mau kali 1, kali 10 atau kali 1000. Di sini kita tes ke kali 10 aja. Nah, kali 10 oke. Nah, di sini sebelum mulai juga kita sandingkan lagi. Nah, ini
jarum ini nih, nampak gak? Nah jarum ini harus tepat di skala 0. Cara bagaimana misalnya nggak tepat nih, nggak lurus, gimana cara menempatkannya, samainnya? Menggunakan ini zero adjust ya, diputar aja sesuaikan gimana bisa nanti ini nolnya lurus tepat, nggak melenceng sedikit pun. Oke. Guna cermin yang ada di multimeter analog ini untuk ya berkaca agar ini tepat nggak di nol gitu. Nah kalau udah tepat baru kita memulai dengan arahkan dulu tadi ininya ke ohm ya, kali 10 atau kali 1 atau kali 1000. Nah lanjut. Jika udah, arahkan aja dua kaki ini ke dua kaki yang resistor. Begini. Terserah, ini mau hitam mau di mana, merah di mana, ini karena resistor ya. Mau gini bisa, gini bisa. Oke. Nah, lalu perhatikan jarum yang ada di multimeter. Jika jarumnya bergerak, maka resistor itu berfungsi. Nah, baca skala yang ada di atas, 1, 2, 5, 10 dan seterusnya. Nah, baca menggunakan mata kita sendiri, baca berapa hambatannya, sesuai nggak sama yang setelah kita hitung warna, itu warna tadi sama nggak sama hasil yang ada di multimeter. Jadi kurang lebih seperti itu dari resistor. Jika ada kekurangan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.